Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita bersama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Talhah Al-Ansari yang telah menikahi Ummu Sulaim dengan mahar yaitu masuk Islam. Dan jelas masuk Islamnya itu bukan hanya semata-mata ingin mendapatkan Ummu Sulaim, tetapi didasari oleh kesadaran beliau terhadap kekeliruan yang selama ini telah dilakukan, yaitu menyembah dan beribadah kepada berhala yang dia ciptakan sendiri. Dan jelas pula bahwa Ummu Sulaim bersedia menikahi atau dinikahi oleh Abu Talhah bukan semata-mata karena ketinggian derajat Abu Talhah, bukan karena uangnya semata, juga bukan karena sudah tertambat cintanya kepada beliau, tetapi beliau jadikan itu sebagai syarat, sebagai mahar untuk menikahi dirinya, bahwa Abu Talhah harus masuk Islam. Dan beliau mencoba atau berusaha untuk menjadikan seorang Abu Talhah menjadi muslim bukan hanya sekedar karena ingin mendapatkan dirinya, tetapi betul-betul meruntuhkan keyakinannya yang selama ini dia imani, yaitu menyembah berhala itu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah masuk Islam dan setelah ikut dalam rombongan Bai'ah Aqabah yang kedua itu, dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, Abu Talhah betul-betul menjadi seorang muslim yang taat. Beliau menjadi sahabat yang begitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Arqam bin Abil Arqam menurut suatu riwayat, dan menurut riwayat yang lain beliau dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Setelah Rasulullah hijrah, beliau selalu berusaha untuk berada di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perang-perang yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perang-perang itu yang paling menonjolkan atau paling menunjukkan kapasitas seorang Abu Talhah Al-Ansari adalah perang Uhud. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam keadaan terjepit ketika siasat dan taktik yang dijalankan oleh Khalid ibn Walid membuat kocar-kacir pasukan kaum muslimin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terpisah dari pasukan beliau, kemudian dikepung oleh orang-orang Quraisy. Bahkan sampai beliau terluka, kemudian juga pelipis beliau berdarah, bahkan giginya patah. Maka tidak berapa orang bersama Rasulullah ketika itu, hanya beberapa orang saja, di antaranya adalah Abu Talhah Al-Ansari. Dan dia telah katakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kesempatan-kesempatan sebelumnya, "Ya Rasulullah, nyawaku adalah taruhan untuk nyawamu ya Rasulullah, wajahku adalah taruhan untuk wajahmu ya Rasulullah." Artinya beliau siap mati untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu beliau tunjukkan di perang Uhud. Beliau berdiri di depan Rasulullah, membentengi beliau dari gempuran orang-orang Quraisy. Kemudian beliau memanah musuh-musuh Islam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penasaran ingin melihat siapa saja dan kemana saja panah beliau mengenai sasaran, maka beliau peringatkan Rasulullah dengan santun, "Ya Rasulullah, janganlah Anda menengok juga, karena leher Anda itu lebih berharga daripada leher saya. Nyawa saya lebih murah daripada nyawa Anda. Jangan bahayakan nyawa Anda ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka Abu Talhah tetap membentengi dan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konon ketika itu beliau sampai mematahkan 3 buah busur, karena beliau dikenal sebagai pemanah ulung. Kemudian juga beliau suka menarik busurnya itu dengan sangat keras agar lepasan atau tembakan panahnya menghujam jauh sekali, sehingga beliau mematahkan 3 busur panah. Peristiwa yang hampir serupa juga terjadi pada perang Hunain, ketika orang-orang Arab Badui, orang-orang musyrik ketika itu menjebak dan memerangkap
kaum muslimin, para sahabat juga sempat kocar-kacir, dan di antara mereka yang tetap bertahan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Talhah Al-Ansari. Kemudian pada kesempatan itu Rasulullah katakan, man qatala qatilan falahu salabuhu. Siapa yang berhasil membunuh musuh, maka seluruh kekayaan atau apa yang ada di badan musuh itu, barang-barang berharga yang dibawa oleh musuh itu menjadi hak prajurit yang membunuhnya itu, jika dia memiliki saksi kalau dia yang telah membunuhnya. Dan pada kesempatan itu Abu Talhah menghabisi atau membunuh 20 orang musuh, sehingga semuanya diambil atau diserahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Satu momentum yang menggambarkan keberanian seorang Abu Talhah Al-Ansari. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talhah tetap berjuang dan berjihad bersama khalifah-khalifah yang lain, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian juga Umar Ibn Khattab, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajmain. Diriwayatkan bahwa selama 30 tahun beliau hidup atau 34 tahun beliau hidup sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari-harinya dijalani dengan berpuasa atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika saat usia beliau sudah menginjak 70 tahun di masa pemerintahan Utsman bin Affan, mengirim ekspedisi pasukan armada, yaitu pasukan angkatan laut. Maka beliau Abu Talhah bersikeras untuk ikut di sana meskipun sudah dilarang oleh anak-anak beliau, mengingat usianya yang sudah tua. Lalu beliau memberikan jawaban, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berjihad, apakah dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat, atau kita sudah dalam keadaan susah baik secara harta maupun dalam keadaan sudah lemah seperti ini, dan saya tidak akan berhenti berjihad. Dan beliau wafat dalam perjalanan jihad di atas sebuah kapal, kemudian dikuburkan di sebuah pulau. Dan menurut riwayat lain beliau dikatakan meninggal di Madinah dan disolatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, insyaallah setelah jeda berikut ini kita mencoba atau kita akan ambil hikmah-hikmah dari perjalanan hidup seorang Abu Talhah radhiyallahu anhu.